So today we're on day 2 ya. Jadi hari ini kita ada di hari kedua, teman-teman, and welcome back buat teman-teman yang uh, kemarin sudah ikut hari pertama ya, kemudian ikut hari kedua. And today we're going to have conjunction as our material. Jadi hari ini kita akan belajar tentang conjunction ya, teman-teman, atau kata hubung. Jadi kelas kata baru. Nah, kalau kemarin kan kita sudah belajar 3 kelas kata di hari pertama, yaitu kata benda, kata kerja, sama kata ganti. Sedikit kata ganti gitu ya. Yang mana kita review dulu materi yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Nah, di sebelumnya kita sudah belajar bahwa kalimat itu wajib memiliki 2 komponen ini ya, yaitu subjek dan juga predikat. Nah, subjek itu adalah apa atau siapa yang ingin kita angkat menjadi topik pembicaraan. Nah, subjek itu cara mengenalinya adalah setiap teman-teman menemukan ada kata benda lepas ya, atau kata benda itu noun gitu ya, teman-teman, atau kata ganti lepas yang tempatnya di subjek. Nah, berarti itu adalah subjek. Gitu ya, teman-teman. Kemudian selain subjek, kalimat itu juga harus memiliki kata kerja sebagai predikat. Dan dalam bahasa Inggris itu memang predikat wajib dibuat dari kata kerja atau verb. Nah, tapi kenapa kok kita tidak menyebutnya subjek verb aja? Kan predikat dibuatnya dari verb. Nah, takutnya kalau saya menyebutnya pakainya subjek verb, setiap verb yang teman-teman temukan di dalam kalimat dianggap sebagai predikat. Padahal tidak semua bentuk verb bisa jadi predikat ya, teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat nggak kata kerja bentuk apa aja yang bisa jadi predikat? Boleh buka catatan nggak apa-apa? Atau seingat teman-teman? Do you still remember, guys? Come on. Jangan takut salah ya, teman-teman. Oke, nggak apa, mungkin saya bantu ya. Jadi di hari pertama kemarin kan kita sudah belajar bahwa tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Nah, kata kerja apa yang bisa jadi predikat? Yaitu verb satu atau verb SIS kalau kita menyatakan fakta ya, teman-teman. Kemudian ada verb 2 kalau kita menceritakan tentang kejadian lampau atau sejarah misalnya atau pengalaman misalnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah auxiliary dan juga kata kerja gandengannya. Sedangkan kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb satu itu bukan predikat. Oke? Nah, jadi ini adalah materi kita sebelumnya, hari pertama. Nah, untuk penerapan yang sudah kita pelajari di hari pertama ke dalam contoh soalnya adalah kurang lebih seperti ini ya. Caranya paling gampang itu dicari dulu kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, apakah teman-teman menemukan ada kata kerja sebagai predikat di soal? Kira-kira kalau ada yang mana, teman-teman? Yang if. Betul, Miss Nurjalan. Jadi ada kata is gitu ya, itu predikatnya. Nah, karena titik-titiknya di sebelum predikat, berarti di situ kita kehilangan subjek. Tugas teman-teman di sini hanya mencarikan subjek saja. So, what's the answer to this question, guys? Jawabannya berarti yang mana? Yang Yang alpha. A. Apa ya? Nice. Calcium di sini adalah sebagai subjeknya. Nah, kenapa Bravo salah? Karena Bravo itu ada predikat lagi. Nanti predikatnya jadi double atau pemborosan, redundant gitu ya. Kalau yang Charlie di situ memang ada subjek. Nah, tapi ada eh, kalau kemarin kita nyebutnya adalah kata tanya atau question word. Nah, tapi kalau di soal structure TOEFL, setiap kali teman-teman menemukan kata tanya, jangan dianggap sebagai kata tanya ya. Karena di soal structure TOEFL tidak pernah ada soal yang berakhiran tanda tanya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata tanya atau 5W1H di soal structure TOEFL, anggap sebagai conjunction atau konektor lah seperti itu. Itu ya kata hubung teman-teman yang hari ini kita akan pelajari. Nah, di dalam kalimat kata hubung itu tidak bisa dipakai ketika kalimat itu hanya memiliki satu subjek, satu predikat. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang delta memang ada subjek. Nah, tapi ada predikat lagi. Nanti jadi predikatnya double. So, the correct answer is alpha, guys. Nanti kalau dibaca, calcium is present in the body in greater amounts than any other mineral. Jadi kalau diartikan kurang lebih, kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar daripada jenis mineral yang lain. Seperti itu. Nah, contoh kedua, caranya sama. Teman-teman cari dulu di soal kata kerja sebagai predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman sama, adakah kata kerja sebagai predikat di soal? Kalau misalnya ada yang mana?
Tidak ada ya, correct, Miss Namira. Jadi di sini kita membutuhkan predikat. Oke. Nah, di depan sendiri itu ada kata benda lepas yaitu the capacity. Oke, nah berarti di sini kita hanya memerlukan predikat saja. Nah, berarti jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? B. Ya, yang bravo ya. Kalau teman-teman B atau D kedengaran mirip sekali kalau online itu teman-teman. Jadi kalau B bravo gitu ya, kalau D delta gitu, oke? Nah, jadi betul jawabannya adalah yang bravo. Oke. Nah, kalau alpha kenapa salah? Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua kata kerja yang teman-teman temukan di kalimat dalam bahasa Inggris itu adalah predikat. Ya, yaitu verb 3, verb ing, dan to verb 1 itu bukan predikat. Sedangkan tadi kita membutuhkan predikat, right? Kalau yang Charlie memang di situ ada predikat berupa verb SES, teman-teman. Nah, masalahnya di situ ada sekali lagi ya, conjunction atau anggap sebagai conjunction seperti itu. Gitu. Nah, kalau yang delta sama, verb ing itu tidak bisa menjadi predikat tanpa auxiliary sebelumnya. So, the correct answer is bravo. Oke, nah nanti kalau dibaca, the capacity for flight distinguishes insects from the other invertebrates. Jadi, kapasitas untuk terbang itu membedakan para serangga dari invertebrata-invertebrata yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian contoh ketiga caranya sama. Coba dilihat di soal dulu, apakah teman-teman menemukan ada kata kerja yang bisa sebagai predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Tidak ada, right? So, we need predicate here ya. Jadi kita membutuhkan predikat di situ. Nah, di depan sendiri itu ada kata-kata yang diawali dengan huruf besar. Itu menandakan bahwa itu adalah nama, teman-teman. Dan nama itu adalah kata benda. Dan kalau dia lepas, berarti dia sebagai subjek. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. So, what's the answer to this question, guys? A. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha, gitu ya. Kalau yang bravo, kalau teman-teman menemukan in dan keluarganya itu namanya preposisi, teman-teman ya. Di hari pertama kita menyinggung sedikit-sedikit ketika latihan itu ada penyebutan preposisi. Nah, kelas kata preposisi ini contohnya in, on, at, with, without, about, around, over, dan sebagainya itu fungsinya adalah merubah kata setelahnya menjadi keterangan di dalam kalimat. Contohnya kita punya kata benda botol. Botol itu kan kata benda, teman-teman. Nah, nanti kalau di dalam kalimat botol itu dijadikan saya menaruh koin di sebuah botol atau di dalam sebuah botol. Nah, kalau kita analisa, subjeknya adalah saya, predikatnya adalah menaruh, objeknya adalah koin gitu ya. Kemudian di dalam botol itu fungsinya adalah sebagai keterangan, lebih tepatnya keterangan tempat. Ya, walaupun preposisi itu tidak melulu keterangan tempat, teman-teman. Intinya keterangan seperti itu, gitu ya. Dan keterangan itu tidak bisa menjadi predikat seperti itu. Nah, kalau yang Charlie, seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada verb ing sebelumnya nggak ada auxiliary tidak bisa jadi predikat. Nah, yang delta juga sama, verb ing sebelumnya nggak ada auxiliary tidak bisa jadi predikat. So, the correct answer is alpha. Nah, nanti kalau diartikan, the Sherman Antitrust Act dari tahun 1890 ya, itu sah hampir dengan telak atau dengan bulat melalui Kongresnya Amerika Serikat. Seperti itu, kurang lebih, teman-teman. Contoh keempat, caranya sama. Teman-teman lihat dulu di soal, adakah kata kerja sebagai predikat di soal? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Tidak ada, Sir. Ya, betul. Tidak ada. Nah, karena kalimat itu wajib punya predikat, maka teman-teman harus carikan predikat. Dan Miss Namira langsung menjawab, belum ada subjeknya juga, Sir. Betul. Karena subjek predikat itu tidak boleh dipisah oleh satu koma, ya, teman-teman. Salah satu fungsi koma di dalam kalimat adalah memisahkan kalimat inti sama atau kalimat yang penting dengan kalimat tambahan. Nah, sedangkan subjek predikat itu adalah dua informasi inti atau informasi penting, bukan informasi tambahan. Tidak boleh dipisah satu koma. Gitu ya. Nah, otomatis di sini kita juga kehilangan subjek. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? A, B, C, D yang subjek predikat? Alpha. Ya, that's right. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Nice. Di situ ada predikat lies, kemudian subjeknya adalah the earth. Ya. Nah, kalau yang bravo kenapa salah? Di situ ada conjunction, tidak ada predikat sama sekali, cuman ada subjek, nggak bisa.
Kalau yang Charlie ada predikat, ada subjek. Nah, tapi ada kata hubung atau conjunction. Sekali lagi, kita tidak membutuhkan conjunction jika subjek dan predikat di dalam kalimat itu cuma ada satu. Itu kita nyebutnya kalimat sederhana gitu ya. Nah, kalau yang delta di situ cuma ada subjek tapi tidak ada predikat, tidak bisa. Jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Jadi selama gerhana matahari, bumi itu berada di dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Nah, contoh terakhir ini agak mengecoh teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Seperti biasa, kita harus coba bareng. Sebentar. Sir, terkadang terjebak menentukan ada tidaknya predikat karena nggak tahu arti. Teman-teman tidak perlu tahu maksudnya teman-teman tidak perlu selalu tahu artinya. Karena ketika saya tes pun, teman-teman, kadang saya nggak tahu artinya apa. Tapi karena kita bisa mengenali itu tempatnya di mana. Misalnya dia jatuhnya di setelah kata benda subjek misalnya. Nah, berarti kemungkinan itu adalah predikat. Terutama ketika setelahnya lagi ada kata benda lagi. Ada the misalnya. Terus ada diikuti kata benda. Berarti itu objeknya kata kerja itu. Gitu ya. Jadi gini teman-teman, vocab dalam bahasa Inggris itu ada banyak sekali. Dan kalau teman-teman harus tahu artinya dulu semuanya, teman-teman nggak akan selesai-selesai belajarnya. Nah, disitulah tugas saya di sini untuk memberikan tips buat teman-teman. Gitu ya. Memang vocab itu penting sekali ya untuk teman-teman bisa maksudnya memudahkan teman-teman ketika tes. Tapi sekali lagi vocab dalam bahasa Inggris itu ada bisa dibilang mungkin hampir tak terhingga teman-teman. Ada banyak sekali ya. Nah, otomatis tidak disarankan teman-teman untuk harus menguasai vocab dulu, gitu ya. Tapi kalau teman-teman menemukan ada vocab baru, mohon ditulis, karena itu penting sekali teman-teman. Karena saya sudah berkali-kali kehilangan vocab yang baik, yang maksudnya yang bagus gitu ya, menurut saya keren gitu. Nah, tapi karena nggak ditulis, cuman diinget-inget aja, nanti ketika ketabrak vocab baru jadi lupa. Jadi mohon kalau teman-teman dapat vocab baru mohon ditulis. Dan gini, kalau misalkan teman-teman ketika belajar mandiri, ketika di luar kelas gitu ya, menemukan sir saya bingung kalau di luar kelas nggak ada Mr. P, terus nggak tahu kelas katanya gimana, teman-teman bisa consult to this dictionary. Jadi maksudnya consult di teman-teman bisa berkonsultasi dengan kamus ini. Sebenarnya kamus itu banyak ya, cuman kalau yang saya sarankan kamus-kamus yang KBBI-nya sana, teman-teman. Jadi yang monolingual. Oke. Walaupun kalau teman-teman mau ngecek artinya itu juga bagus. Nanti ngeceknya bisa di Google Translate atau kalau teman-teman ada U-Dictionary bisa pakai itu ataupun kamus-kamus yang lain. Cuman untuk kelas kata, saya sarankan mengeceknya di Longman atau Cambridge atau Oxford. Bebas gitu ya. Nah, kalau untuk TOEFL kalau di kelas ini saya sarankan pakai Longman, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman penasaran nih dengan kata katakanlah ini banyak sekali yang kadang kepleset gitu, teman-teman. Kata envy. Nah, envy itu kata kerja walaupun artinya adalah cemburu atau apa ya, iri gitu teman-teman. Iri atau cemburu itu adalah kalau kita kan biasanya mengelogikakan iri atau cemburu itu adalah kata sifat gitu ya. Nah, kalau envious iya. Tapi kalau envy dia adalah kata kerja teman-teman. Jadi nanti kalau kita mau bilang saya iri sama kamu, kita bilangnya I envy you gitu ya. Jadi bukan I am envy with you, no, because I did that long ago. Saya dulu ngomongnya I am envy with you, teman-teman. Ya, jadi memang nggak apa-apa. Kalau kita belajar itu jangan takut salah, oke? Dan kalau mau ngecek apa kelas kata supaya lebih tepat, teman-teman consult to the dictionary, gitu ya, Miss. Dan kalau dapat vocab baru, mohon ditulis seperti itu. Nanti teman-teman akan tahu maksud saya atau tujuan saya kenapa selalu mengingatkan teman-teman untuk menulis vocabnya, terutama di reading nanti. Itu ya, Miss. Jadi teman-teman nggak perlu minder. Kalau vocabnya terbatas, saya juga. Oke, kita belajar bareng. Tipsnya itu tadi ya, kalau dapat vocab baru, mohon ditulis. Kalau nggak tahu artinya, ditanyakan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama. Teman-teman coba cari di di soal maksud saya, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Nah, kalau ada misalnya yang mana? Cari kata kerjanya dulu, jangan langsung dijawab deh teman-teman. Karena kalau dijawab teman-teman nih, saya lihat ternyata menjawab alfa, jawabannya bukan yang alfa teman-teman ya. Mohon maaf. Nah betul, Miss Namira di situ ada predikat yaitu is delete ya. Itu adalah predikatnya. Nah subjeknya itu di paling depan itu ada kata is object.
Nah, kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Sudah memiliki subjek juga predikat. Nah, kalau kita intip di pilihan A, B, C, D, itu semuanya ada kata kerja enter. Turunan dari kata kerja enter. Artinya memasuki gitu ya, sama kayak penetrate, teman-teman. Nah, berarti di sini, ini kalau kita mau masukkan kata kerja, kita tidak boleh mencari kata kerja yang bisa jadi predikat. Jadi cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat di pilihan A, B, C, D. Karena kalau teman-teman masukkan predikat, contohnya yang alpha, enters itu verb SES, guys. Verb SES itu hanya bisa menjadi predikat. Nah, nanti predikatnya double. Nggak bisa diartikan nanti. Seperti itu. Nah, kalau yang bravo, ada subjek lagi, ada predikat lagi. Nggak bisa. Nah, malah kepencet jawabannya, teman-teman ya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Dia kan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Nah, kalau yang delta verb 1 itu 80% ya, kalau di dalam TOEFL structure itu dianggap sebagai predikat. Seperti itu. Dan kita tidak memerlukan predikat lagi. Nah, jadi jawabannya yang tepat yang Charlie, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, each object entering Jupiter's magnetic field is deluged with electrical charges. Jadi kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnetiknya Jupiter itu dibanjiri dengan aliran-aliran listrik. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah sekilas ya review materi kita hari pertama dan juga penerapannya ke dalam contoh soal. Nah, mungkin kita sebelum kita lanjut ke materi hari kedua, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Boleh di-unmute silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Aman ya sepertinya. Baik, kalau gitu nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand gitu ya, teman-teman. Nah, kalau gitu kita lanjut ke materi hari kedua atau day 2 ya, yaitu conjunction. Jadi hari ini kita belajar tentang kelas kata yang baru namanya conjunction atau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya konjungsi gitu, teman-teman, atau kata hubung. Nah, seperti namanya, kata hubung ini fungsinya di dalam kalimat adalah menghubungkan. Nah, menghubungkan apa? Menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, jadi di dalam kalimat sebenarnya subjek predikat lebih dari satu tidak masalah, teman-teman. Ya, tapi syaratnya kita harus memiliki conjunction. Atau saya balik, kalau teman-teman mau memasukkan conjunction ke dalam kalimat, maka pastikan kalimat itu memiliki dua subjek, dua predikat, atau lebih seperti itu, tergantung jumlah conjunctionnya. Gitu ya. Nah, makanya di dalam kalimat, entah itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ada sebutan namanya kalimat majemuk. Ya, nah kalau di hari pertama kita belajar tentang kalimat sederhana atau simple sentence. Di hari kedua ini nanti kita akan belajar kalimat majemuk atau biasa nyebutnya compound sentence atau complex sentence seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi misalnya nih, kalau teman-teman menemukan di susunan di soal itu berupa conjunction, subjek, titik-titik, koma, subjek predikat. So, what's missing here, guys? Apa yang hilang di dalam titik-titik atau apa yang harus teman-teman carikan di A, B, C, D yang harus dimasukkan ke dalam titik-titik? Predikat. That's right, ya. Jadi di sini kita harus carikan predikatnya. Oke, jadi nanti conjunction, subjek predikat, koma, subjek predikat. Lagi nih, misalkan teman-teman menemukan ada susunan di soal berupa subjek predikat, titik-titik subjek predikat. So what's missing there? Conjunction. Yes, conjunction atau kata hubung. Ya, teman-teman. Nah, terakhir. Jadi kalau misalnya nih, teman-teman menemukan di soal itu susunannya adalah subjek predicate conjunction. So what's missing here, guys? Predikat. Subjek predikat. Subjek predikat misalnya. Jadi subjeknya juga hilang. Ya, jadi di situ kita harus carikan subjek dan predikat, ya kan? Nanti susunannya sama semua, teman-teman. Cuman yang atas itu memang conjunction itu dipindah ke depan karena memang ada beberapa ya, atau bisa dibilang sebagian besar conjunction itu bisa kita pindah ke depan. Seperti itu. Jadi ada conjunction, subjek predikat, koma subjek predikat. Seperti itu. Nah, sebenarnya secara konsep itu hanya sesimpel ini. Conjunction itu, teman-teman. Sekali lagi ya, secara konsep. Cuman teman-teman harus tahu secara vocab atau secara pengkategorian atau secara jenisnya, conjunction ini kita harus bedakan menjadi dua jenis. Atau ada dua kategori dari conjunction. Yang pertama ada conjunction dari keluarganya fanboys, ya. Ada juga conjunction itu yang selain fanboys. Tapi dua-duanya sama-sama conjunction, teman-teman. Nah, fanboys itu sebenarnya cuma singkatan gitu ya untuk memudahkan kita mengingatnya.
Nah, fanboys itu singkatan dari for, and, nor, but, or, yet so. Nah, for itu artinya karena. Di sini for-nya yang artinya karena ya, teman-teman. Bukan for yang artinya untuk atau demi. Karena for yang artinya untuk atau demi itu kelas katanya preposisi. Beda kelas kata, beda penggunaan di dalam kalimat. Oke? Nah, for di sini yang artinya karena. Kemudian and itu artinya dan. Pasti teman-teman banyak yang sudah tahu ya, and itu dan. Karena sering kali kita mendengar kata and ini. Kemudian berikutnya ada nor, artinya juga tidak. But artinya tetapi atau namun, or artinya atau, yet artinya tetapi atau namun, so artinya sehingga. Nah, itu kalau huruf awalnya dibaca jadiin satu jadinya fanboys. Cuma singkatan supaya mudah untuk mengingatnya. Atau bisa dibilang conjunction fanboys itu keluarganya cuma 7 ini, teman-teman. Ya. Nah, kalau teman-teman menemukan conjunction yang lain, selain for, and, nor, but, or, yet so, itu semuanya termasuk ke dalam conjunction yang selain fanboys. Contoh ya, teman-teman, sama-sama kita mau bilang karena, kalau di fanboys tadi kita punya for, nah kalau di selain fanboys kita punya because, atau kadang juga since. Oke. Nah, sebelum saya lanjut nih ke ke jenis-jenis conjunction selain fanboys yang lain, teman-teman harus hati-hati dengan ini. Memang conjunction ini lawannya adalah preposisi, teman-teman. Karena mereka punya banyak banyak saudara lah gitu. Teman-teman harus hati-hati dengan satu kata ini, because of. Nah, because of itu artinya sama-sama karena. Cuman kelas katanya dia adalah preposition. Dan because of itu satu kata, teman-teman, bukan dua kata ya, bukan because sendiri, of sendiri, no. Because of itu satu kata, sama kayak kita bilang in front of, sama kayak kita bilang a lot of, sama kayak kita bilang a number of, dan teman-temannya. Gitu ya. Cuman untuk because of ini kelas katanya adalah preposisi. Dan preposisi itu beda kelas kata dengan kelas kata conjunction. Gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman. Mereka beda kelas kata, beda penggunaan. Walaupun artinya sama. Gitu ya. Lanjut, selain because sama since yang artinya karena, kita juga punya conjunction selain fanboys yang lain. Misalnya ada when, ada juga once, ada juga as. Itu bisa diartikan ketika atau seiring gitu ya. Kemudian kita juga punya where, artinya di mana. Seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, teman-teman ya. Setiap teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, anggap itu sebagai conjunction. Ya, walaupun kalau teman-teman cek di kamus itu bukan conjunction, that's okay. No problem, guys. Anggap aja itu sebagai conjunction karena penggunaannya sangat mirip, teman-teman. Seperti itu. Nah, berikutnya kita punya which, who, sama that yang artinya yang. Nah, ini saya tebelin ya, karena ada penggunaan khusus yang agak unik untuk which, who, that yang artinya yang ini. Tapi itu materi kita hari ke-10 nanti. Ya, untuk sekarang yang perlu teman-teman ketahui, anggap itu sebagai conjunction. Oke. Kemudian berikutnya kita punya that yang artinya bahwa. Kemudian ada juga while, artinya sedangkan. Nah, while ini juga punya arti lain, yaitu di tengah-tengah atau di saat ya, teman-teman. Nah, kemudian ada every time yang dia dipisah, bukan yang gandeng. Karena kalau every time yang gandeng, dia adalah kata sifat, teman-teman. Gitu ya, jadi every time yang ada spasinya. Kemudian ada whenever, artinya sama-sama kapanpun, seperti itu. Berikutnya ada although. Nah, sinonimnya kita punya though yang nggak ada all-nya ya. Ada juga even though, teman-teman. Itu sama ya, satu keluarga dia conjunction juga, artinya sama-sama meskipun. Bisa dibilang sinonim lah, seperti itu. Kemudian berikutnya whose yang diikuti kata benda. Contohnya di sini, whose daughter. Artinya yang anak perempuannya. Misalnya lagi, whose computer. Yang komputernya. Whose friends. Yang teman-temannya. Whose house, yang rumahnya, dan lain-lain. Oke. Nah, sebelumnya mohon maaf teman-teman, ini ada notifikasi dari Zoom. Mohon maaf tadi saya ada masalah dengan Zoom saya, padahal saya harusnya masih ada waktu gitu ya, tapi kok sudah basic gitu. Jadi nanti kalau tiba-tiba keluar, nanti saya kirimkan link kembali di grup. Mohon nanti teman-teman gabung kembali, gitu ya. Baik, saya lanjut teman-teman. Kemudian berikutnya kita punya the way. Nah, banyak yang beranggapan the way ini banyak yang kepleset, maksud saya. Nggak tahu kalau the way ini juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Jadi the way itu bisa juga jadi connector atau conjunction di dalam kalimat. Oke. Kemudian ada how sama us bisa diartikan sebagaimana atau bagaikan atau seperti gitu ya, teman-teman. Dan masih banyak lagi, nggak akan cukup kalau kita bahas seluruh conjunction dalam satu pertemuan. Intinya conjunction selain fanboys itu banyak banget, teman-teman.
Itu ya, ini hanya beberapa saja yang sering keluar seperti itu. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya adalah kenapa conjunction itu dibedakan? Kenapa fanboys itu dibedakan dari conjunction yang lain? Padahal kan dia juga conjunction. Gitu ya. Kenapa nggak dijadiin satu aja? Nah, karena ada penggunaan yang agak unik untuk fanboys ya, teman-teman. Agak beda dari keluarga yang lain gitu ya. Perbedaan pertama adalah conjunction fanboys itu kalau di soal structure TOEFL, ini beda teori ya teman-teman dengan di writingnya. Kalau teman-teman nanti belajar IELTS itu beda. Nah, untuk fanboys kalau di soal structure TOEFL tidak boleh ditempatkan di awal kalimat. Ya, teman-teman. Jadi tempatnya hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Sedangkan untuk selain fanboys, sebagian besar ya, tidak semua, tapi sebagian besar itu bisa dipindahkan di awal kalimat. Juga bisa di tengah-tengah kalimat. Seperti itu. Jadi contohnya nih, misalkan kalau saya mau bilang, saya makan karena saya lapar. Misalnya ya teman-teman. Nah itu kalau karenanya di depan, kita nggak bisa pakai for. For I'm hungry, itu nggak bisa teman-teman. I eat. Nah ini it's ungrammatical atau it's incorrect gitu ya. Jadi kalau mau karenanya di depan, kita bisa pakai since, bisa pakai because, seperti itu. Ya, tapi jangan pakai for maksud saya, maaf. Nah, tapi kalau karenanya di tengah, misalnya nih, saya makan karena saya merasa lapar. Nah, itu kita bisa pakai since, bisa pakai because, bisa pakai for. Ya, jadi I eat, kalau mau pakai for jangan lupa koma ya, teman-teman. For I am hungry. Nah, tapi kalau pakai because, pakai koma boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau di sini informasinya kan penting ya, jadi jangan dikasih koma. Jadinya I eat because atau since I'm hungry. Contohnya seperti ini, teman-teman. Oke, jadi kalau di depan selain fanboys, kalau di tengah boleh fanboys, boleh selain fanboys, seperti itu. Nah, karena penempatan ini, pola nanti itu cuma ada satu kalau di fanboys, kalimatnya ya. Jadi kalau di fanboys nanti polanya cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, fanboys subjek predikat. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, itu nanti polanya bisa ada kurang lebih 3 ini, walaupun ada satu lagi variasi, tapi nanti itu materi kita hari ke-10, teman-teman. Nah, jadi ada subjek predikat, conjunction subjek predikat. Atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Dan perbedaan yang terakhir ini yang harus teman-teman pahami ya, karena ini sering banget keluar di soal, entah yang ditanyakan, entah jadi petunjuk teman-teman menjawab. Perbedaan ketiga ini, yaitu perbedaan conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP. Jadi kalau teman-teman menemukan conjunction fanboys di dalam kalimat, belum tentu kalimat itu membutuhkan dua SP, teman-teman. Nah, ini yang membedakan kenapa fanboys itu dipisahkan dari conjunction yang lain. Gitu ya. Fanboys itu bisa menghubungkan dua SP, tapi dia juga bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama. Syaratnya harus paralel atau sama ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita menghubungkan yang lebih dari satu subjek predikat dulu. Kalimatnya berbunyi, I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Saya suka apel, saya suka mangga, saya suka jeruk maksud saya, maaf, dan saya suka mangga. Nah, di sini N-nya ini menghubungkan tiga, anggap aja tiga kalimat gitu teman-teman, atau tiga subjek predikat seperti itu. Dia dipisah dengan koma-komaan. Ya, nah tapi karena di situ subjek predikatnya sama, itu bisa kita sebutkan sekali aja, nggak perlu diulang-ulang seperti ini. Ya, itu syaratnya kalau ada fanboys. Nah, jadinya nanti I love apples, oranges, and mangoes. Nah, kalau diartikan saya suka apel, jeruk, dan mangga. Tanpa mengurangi makna, tanpa menghilangkan pesan, nah kalimatnya masih sama secara arti walaupun di situ ada fanboys, walaupun subjek predikatnya cuma satu. Seperti itu. Nah, ini kalau kita analisa, teman-teman, subjeknya cuma satu, yaitu kata I. Sebentar, saya kasih warna oranye ya. I subjek, predikatnya di situ adalah kata love. Nah, yang dihubungkan sama conjunction fanboys di sini itu hanya 3 objek, teman-teman. Objek pertama adalah apples, objek kedua adalah oranges, objek ketiga adalah mangoes. Kalau teman-teman menemukan seperti ini, anggap jadi satu aja yang dihubungkan. Ya, jadi subjek, predikat, objek. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman.
Nah, itu keunikannya fanboys. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys atau conjunction yang lain, itu hanya bisa menghubungkan dua SP. Jadi harus ada dua SP ketika teman-teman menemukan conjunction yang selain fanboys. Contoh teman-teman. I love apples because they are a source of vitamin A. Jadi saya suka apel karena mereka itu merupakan sebuah sumber atau sejenis sumber vitamin A. Misalnya seperti itu. Nah, di situ ada conjunction because, subjek predikat sebelumnya adalah I love, subjek predikat setelahnya adalah they are. Seperti itu. Nah, secara materi sudah selesai. Sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu, silakan. Looks like everything is good, right? Kayaknya nggak ada masalah, teman-teman. Oke, then, so let's go on. Kita lanjut ya ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja di soal. Pertanyaan saya, apakah teman-teman menemukan ada kata kerja di soal? Kalau ada kira-kira yang mana? Yang bisa jadi predikat, maksud saya. Kalau ada kira-kira yang mana, teman-teman? Jangan takut salah ya, dicoba dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar teman-teman. Ya, betul. Miss Susi ya, di situ ada kata went. Went itu adalah verb 2 dari kata go. Dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Nah, subjek dari went ini, sekali lagi ya, subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. Jadi subjeknya itu yang ini, teman-teman. The lamps. Oke? Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Di soal apakah ada predikat lagi? Nah, ternyata diduluin nih sama Mr. Su, yaitu occurred. Betul, Wes. Occurred di situ juga verb 2, teman-teman ya. Dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Oke? Nah, berarti di sini kita memiliki dua subjek, dua predikat, yang berarti di sini kita kehilangan apa, teman-teman? Iya, betul, Mr. Bagus. Kita kehilangan conjunction. Jadi di sini kita harus carikan kata hubung atau konektor gitu ya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang dari keluarganya conjunction cuma satu, yaitu yang Bravo. Itu keluarganya fanboys. Dan fanboys itu ciri-cirinya ya, teman-teman, ketika dia menghubungkan dua SP, sebelumnya wajib dikasih koma. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Bravo. Kalau yang alfa, walaupun nanti kalau dimasukkan ke titik-titik, kalau diartikan enak ya, teman-teman. Tapi secara kelas kata, then itu adalah kata keterangan. Dan kata keterangan itu tidak bisa menghubungkan dua subjek predikat di dalam satu titik. Oke, itu tugasnya conjunction atau connector. Nah, tapi nanti ketika teman-teman belajar di IELTS beda ya, di writing ada namanya apa namanya? Apa namanya saya lupa pokoknya ada devices itu yang fungsinya itu untuk menghubungkan, salah satunya adalah keterangan, teman-teman, seperti itu. Nah, tapi kalau di satu titik nggak bisa konektor itu keterangan itu menjadi konektor, nggak bisa. Nah, yang Charlie sama Delta juga sama, itu kalau teman-teman cek di kamus, dia kelas katanya bisa kata sifat, bisa kata keterangan. Nah, kita nggak butuh kata sifat ataupun kata keterangan, butuhnya conjunction. Nah, nanti kalau diartikan, konsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke contoh berikutnya, teman-teman. Ini sepertinya sebentar lagi mati, teman-teman, Zoom-nya. Nanti saya kirimkan link kembali ya. Mohon teman-teman nanti gabung kembali. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Apakah teman-teman menemukan ada kata kerja sebagai predikat di soal? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Ya, Missed. betul. Ada kata was, betul. Dan juga kata miss, teman-teman. Jadi ada dua predikat di dalam kalimat ini yang artinya bahwa kalimat ini nanti